Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revender Wahyu Asunaji dengan NIM 2124101013. Saya berasal dari kelas Jarkom B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS jaringan komputer praktikum dari kelas B. Nah, di sini sudah ada 9 soal yang dimana saya akan menjawab dan menjelaskan dari jawaban dari soal-soal tersebut. Dari yang soal pertama yaitu ubahlah bilangan desimal berikut. Jadi terdapat 3 soal yang dimana di sini terdapat bilangan desimal yang kita disuruh mengubahnya menjadi bilangan binary, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Nah, pada bilangan yang A yang pertama ini, ada angka 180 akan diubah menjadi bilangan binary. Nah, oke, mungkin langsung saja ke jawaban saya. Nah, ini adalah jawaban dari saya. Yang pertama yaitu kita sudah berikan hasil 10, 11, 0, 100. Nah, dari mana hasil ini? Nah, di sini kan cara untuk mengubah dari bilangan desimal menuju bilangan binary yaitu dengan membagi bilangan tersebut dibagi dua. Jadi sebentar kita kan punya angka awal pertama itu ada 180. Kemudian 180 ini akan kita bagi dengan dua. Nah, hasilnya yaitu 90. Kemudian sisa dari 90 itu yaitu 0. Nah, kemudian dari hasil 90 ini nantinya akan dibagi lagi menjadi angka 2. Nah, kemudian 90 dibagi 2, 45, sisanya 0. Kemudian sama dengan sebelumnya, hasil dari pembagian tersebut itu akan dibagi secara terus-menerus. Nah, di sini akan sampai pembagian itu sampai habis, itu sampai 1 dibagi 2 teman 0, terus sisanya adalah 1. Nah, angka dari 10, 11, 0, 100 ini didapatkan dari hasil sisa yang telah didapat dari hasil pembagian dari bilangan tadi. Jadi diurutkan itu dari yang paling bawah, jadi yang paling angkanya yang paling sedikit. Jadi misal angka 1 bagi 2 kan 0, terus sisa 1, terus diurutkan jadi 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Itu merupakan, dan ini adalah hasil dari bilangan desimal 180 diubah menjadi bilangan binary. Kemudian yang soal yang nomor 2 yaitu bilangan desimal 190 dibagi atau diubah menuju bilangan oktal. Nah, di bilangan oktal sama seperti sebelumnya, cuman di sini bedanya kita membaginya dengan angka 8. Kalau tadi kan di bilangan binary dibaginya 2, sekarang dibaginya dengan 8. Nah, di sini sudah dapat yaitu 190 dibagi 8 yaitu ada 23. Sisa dari 23 yaitu ada 6. Nah, selanjutnya yaitu 23 dibagi dengan 8 sama dengan 2, sisa 7. Dan kemudian 2 dibagi 8 sama dengan 0, dan sisanya 2. Nah, ini nanti sama dengan sebelumnya, dari sisa-sisa yang ini itu akan diurutkan dan akan dimasukkan ke dalam hasil dari bilangan desimal untuk dijadikan bilangan oktal. Kemudian di bilangan heksadesimal itu ya dari angka desimal 200 diubah menjadi angka heksadesimal. Nah, di sini kan hasilnya adalah C8. Kenapa kok C8? Mungkin sama dengan sebelumnya, yaitu angka yang pertama dibagi dengan angka yang di sini 16. Tadi kan 8, sekarang 16. Kemudian memiliki hasil 12, kemudian sisanya yaitu ada 8. Nah, dari sisa 8 ini, dari hasil 12 ini nanti akan dibagi dengan 16 kembali. 12 bagi 16 sama dengan 0, kemudian sisanya yaitu 12. Nah, dalam rumus heksadesimal atau dalam rumus pengubahan itu, angka 12 itu disimbolkan dengan huruf C. Jadi, jawabannya yaitu C8. Nah, untuk jawaban 01 itu seperti itu. Kemudian untuk soal yang nomor 2 yaitu kita mengubah dari 3AB 16 atau pangkat 16 diubah menjadi oktal 8. Nah, di soal yang nomor 2 ini 3AB16 ini menghasilkan 1653 oktal 8. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara setiap huruf atau setiap huruf ini akan dikalikan dengan angka yang ada di sebelahnya atau pangkat yang ada di sebelahnya. Jadi B dikali 16 pangkat 0 plus A dikali 16 pangkat 1 plus 3 kali. Nah, ini tiganya juga tiganya juga diikutkan dikali 16. 3 kali 16 dikalikan 2. Jadi urut ya, jadi angka 0, 1, 2. Nah, kemudian dicari hasilnya kan B kali 16 sama dengan B kali 16 pangkat 0 kan 1. 16 pangkat 0 kan 16. Jadi, sebentar. Ya benar, 16 pangkat 0, 11 kali 1, ya gini. Oke, AX 16 pangkat 1. Nah, X-nya, oh ini diikuti BX ya, jadi 11, hasilnya 11 kali 1. Kemudian yang AX 16 yaitu 10 kali 16 plus 3 kali 25. Jadi 11 kali 1, 11, 10 kali 16, 160, kemudian 3 kali 256, itu 768. Dan ketika semuanya dijumlah akan menghasilkan 939. Nah, angka 939 ini, desimal ini akan sama diubah menjadi bentuk oktal, yaitu 939 dibagi 8 sama dengan 117 sisa 3. Nah, ini sama-sama seperti cara yang sebelumnya hingga habis. Kemudian dari sisanya akan diurutkan dan
membentuk jawabannya, yaitu 1653. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 3, mengubah dari desimal 221 ke heksadesimal. Nah, yang pertama itu kita akan menjadikan desimal terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, itu 1 dikali 8 dipangkat 0, 2 kali 8 pangkat 1, 2 kali 8 pangkat 2 sebelumnya. Kemudian dari 1 kali 8 adalah 1 kali 8 pangkat 0, kemudian 1 kali 8 itu 8 pangkat 0 itu kan 1, terus 1 kali 1 plus 16, 2 kali 8 dapat 41 itu 16, kemudian 2 kali 8 pangkat 2, 8 pangkat 2 kan 64, dikali 2 128, itu 145. Nah, dari hasil 145 itu sama untuk dijadikan heksadesimal, itu dibagi dengan yang tadi sebelumnya, ini kan ada angka 16, nah jadi dibagi dengan 16, jadi 145 dibagi 16, 9, terus 9 bagi 16, 0. Nah, ini sisanya itu dijadikan jawaban dari soal nomor 3. Jadi 91 heksadesimal. Nah, itu adalah jawab dari nomor 1A, 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu kita disuruh menyebutkan fungsi dari kabel yang tertera di gambar ini. Yang pertama adalah kabel automatically cross connection. Nah, fungsi dari kabel ini adalah untuk menentukan secara otomatis kabel jenis apa yang dapat digunakan untuk menghubungkan antar device atau perangkat dalam jaringan yang dipakai. Selanjutnya yaitu ada yang nomor 2, yaitu ada kabel straight atau kabel straight drop. Nah, fungsi kabel tersebut itu gunanya untuk menghubungkan antar perangkat. Maksudnya menghubungkan antar perangkat yaitu semisal kita ingin menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Nah, itu kita bisa menggunakan kabel straight drop, ataupun sebaliknya kita bisa menghubungkan bukan, kalau yang straight drop ini bisa menghubungkan antar perangkat yang berbeda. Nah, kalau antar perangkat yang berbeda yaitu dari switch ke PC, switch dengan PC, kemudian PC dengan switch dengan router, atau dengan yang lain-lain. Kemudian untuk yang kabel crossover yaitu ini baru yang untuk menggunakan antar perangkat yang sama. Jadi di antara switch dengan switch, kemudian PC dengan PC, ataupun router dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 5. Pada soal yang nomor 5 itu kita disuruh menyebutkan fungsi dari kabel stack. Nah, fungsi dari kabel stack sendiri itu untuk sebagai kabel yang dapat menghubungkan antara dari perangkat satu ke perangkat lainnya yang berbeda. Kemudian di soal nomor 6 itu kita disuruhkan apakah perintah untuk mengaktifkan switch. Nah, dibuktikan dengan screenshot. Di sini saya sudah memasukkan screenshotan saya. Nah, untuk buktinya yaitu untuk mengaktifkan switch kita perlu masuk ke CLI dari bagian switch tersebut dan melakukan sebuah pengkodingan data yang dimana diawali dengan sebuah kalimat N atau enable. Nah, jadi dengan untuk mengaktifkan switch-nya itu bisa dengan kata N atau enable. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di dalam proses pengkodingan di CLI-nya. Oke, lanjut pada soal yang nomor 7, yaitu apakah fungsi dari line console 0. Nah, fungsi dari line console 0 sendiri itu yang pertama adalah untuk memberikan sebuah keamanan password login saat masuk ke perangkat. Sehingga saat kita ingin berkonfigurasi sebuah perangkat kita terlebih dahulu, disuguhkan dengan muncul login sebelum kita masuk ke perangkat. Seperti itu. Kemudian untuk yang soal nomor 8 itu, kita disuruh mengubah bagaimana cara mengubah password dari konsol. Nah, ini juga sama, yaitu dibuktikan dengan cara screenshot. Di sini juga saya sudah screenshot caranya, yaitu dengan cara sama seperti yang tadi, kita masuk ke dalam switch, kemudian masuk ke dalam CLI-nya terlebih dahulu, terus kemudian kita login, dan kita masuk ke area line console 0 dan kita memasukkan password. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam CLI-nya. Oke, untuk kemudian yang soal nomor 9, yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara satu server dengan workstation adalah, nah di sini adalah jawabannya itu straight drop. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa straight drop ini fungsinya untuk menghubungkan dari antar perangkat yang berbeda. Seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 10, yaitu kita disuruh mengerjakan suatu di nya, yaitu ini sudah saya. Nah, ini kita disuruh mengerjakan suatu logikal yang dimana isinya dari beberapa rangkaian dua router yang menghubungkan dari antar switch dan juga PC. Nah, di dalam perintahnya sendiri itu kita disuruh, yang pertama itu kita disuruh memasukkan alamat IP address pada masing-masing PC yang telah disediakan. Jadi di sini ada beberapa PC dan juga beberapa masing-masing IP address-nya yang akan kita masukkan nantinya. Nah, mungkin sebelumnya saya sudah mengerjakan dan saya telah memasukkan masing-masing IP address yang saya masukkan ke masing-masing PC. Seperti misal di sini desktop. Nah, di sini saya sudah memasukkan bahwa IP address-nya yaitu yang tadi, bahwa untuk PC 0. Nah, di PC 0 ini IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk subnet mask semua PC yaitu sama ya, 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk DNS servernya itu karena di sini tidak tertera untuk pengubahan DNS server, jadi tidak saya ubah.
Begitu juga untuk komputer-komputer lain atau PC-PC yang lainnya. IP address yang saya masukkan yaitu sudah sesuai dengan yang telah diperintahkan. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa saya lanjutkan ke switch. Nah, dalam pengerjaan CLI dalam switch ini, sebelumnya juga saya sudah mengerjakan CLI-nya. Jadi, nah di sini sudah tertera password dan juga banner yang telah disuruh. Sebentar. Nah, ini ada soal nomor 2 kan kita disuruh yang pertama untuk mengubah hostname dan mengasih banner dan memberikan password. Nah, di sini karena saya sudah mengerjakan jadi sudah ada semuanya. Mungkin akan saya kerjakan ulang atau akan saya jelaskan cara mengerjakannya. Oke, yang pertama yaitu untuk masukkan passwordnya, kemudian passwordnya lagi. Nah, untuk tampilan awal, kalau misal kita masuk ke CLI yang sebelum di istilahnya belum kita kerjakan sama sekali, kita akan masuk ke dalam sebentar. Nah, kita akan dihadapkan seperti ini. Cuman ini kan S0. Kalau semisal di awal pengerjaan CLI ini, S0-nya itu belum ada namanya. Jadi hanya hostname biasa seperti itu. Nah, untuk menjadikan atau mengubah namanya hostname-nya itu menjadi S0, kita itu masuk ke dalam switch-nya dengan cara memasukkan kalimat N atau enable sama saja. Nah, ini karena password-nya sudah saya tambahkan, jadi saya skip dulu. Nah, nanti akan muncul setelah kita masukkan seperti ini. Hostname S0. Valid input audio. Seharusnya kan diinputkannya sebelum kita masuk ke enable-nya. Nah, setelah dikonfig dulu ya, dikonfig. Jadi setelah kita masuk ke enable, kita konfigurasi dulu, kemudian kita baru masukin hostname. Hostname-nya itu S0. Maka nama dari hostname-nya akan berubah jadi S0. Kemudian di perintahnya yaitu memberi banner MTD dengan tulisan authorized personnel only. Jadi kalau saya itu cara gampangnya itu dengan cara memberikan password terlebih dahulu, baru kita mengerjakan isian dari banner tersebut. Jadi saya akan memberikan password dari privilege yang exact mode terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke password line console, kemudian kita akan memberikan penamaan pada bannernya. Nah, untuk memberikan passwordnya itu dengan cara menulis enable secret. Kenapa enable secret? Karena agar data atau passwordnya itu lebih terjaga atau lebih terinskripsi. Seperti itu. Kemudian enable secret kita masukkan rahasia. Kemudian setelah kita selesai masukkan enable secret atau passwordnya, kita bisa masuk ke password dari line console. Nah, kita bisa masuk ke line console 0. Line console 0, kita ketik line console 0. Kemudian kita masukkan password. Terus kita masukkan password yang telah diperintahkan, yaitu UTS-Jarcom. Kemudian kita masukkan login, kemudian exit fungsinya untuk mengirimkan data kepada CLI-nya. Nah, setelah itu, setelah kita selesai, baru kita tuliskan banner MOTD, masukkan bannernya, yaitu authorized personnel only. Jika sudah, kita tekan enter. Nah, di sini setelah kita selesai memasukkan banner, pastikan semua tulisan atau semua data yang kita inputkan itu sesuai dengan perintah yang telah dijalankan, yang telah disuruh, yang telah diperintahkan. Nah, sebenarnya di sini tuh bisa kita tambahkan service password encryption untuk menambahkan password yang lebih terenkripsi. Cuman karena kita tadi sudah menggunakan enable secret rahasia yang tentunya akan sudah sama saja ya, sudah terenkripsi, jadi tidak usah. Jadi kita bisa langsung saja N, kemudian kita klik enter lagi, dan kemudian kita save datanya, yaitu dengan cara copy running config, kemudian startup config. Jika sudah enter, nah jika sudah kita exit, maka data yang kebaca, nah ini akan sudah sama seperti ini, yaitu data yang kebaca. Ini adalah tulisan bedanya akan muncul di sini, yaitu authorized personnel only. Kemudian ada user access verification, dan kita akan masukkan passwordnya. Nah, password yang pertama yaitu ada UTS Jarcom. Nah, dimasukkan ke dalam ini, kita masukkan N atau enable, terus masukkan password yang kedua adalah rahasia. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam CLI-nya, seperti itu. Itu untuk penjelasan dari CLI-nya. Sama dengan switch yang lainnya prosesnya, cuman perbedaannya di sini yaitu di sini, sebentar. Kita menggunakan S1. Kalau tadi kan hostname-nya S0. Kalau di sini bedanya S1. Jadi nama dari hostname itu sangat berpengaruh dalam penamaan di CLI-nya switch. Jadi itu berpengaruh dalam persenannya nantinya. Nah, jadi ini sama saja ya Kak sebelumnya. Jadi S1, misal kita N atau enable, terus kita masukkan passwordnya yaitu rahasia. Nah, kita muncul ke dalam codingan CLI-nya seperti itu.
Oke, mungkin kita lanjutkan saja untuk sesuai dengan perintah yang tadi. Yaitu yang pertama kan kita disuruh buat enable. Sebenarnya sama aja kalau misal kita ingin membuat bannernya terlebih dahulu tidak apa. Jadi kayak, oh sebentar kita masuk ke config dulu, konfigurasi. Kemudian kita ketik banner MOTB, kemudian auto visit personal only. Kemudian kita masukkan passwordnya, sama saja sebenarnya enable secret rahasia. Kemudian kita masukkan line console. Line console, kemudian pada line console ini kita masukkan password UTS Jarcom, kemudian kita masukkan login, exit, kemudian kita end, dan kita save datanya dengan cara copy running config dan start up config. Nah, jika sudah kita exit, apakah datanya masuk? Ya, datanya masuk. Dan itu kita lakukan secara berulang pada suite-suite yang selanjutnya. Dan kita akan mendapatkan hasil 100%, komplit 100% jika kita telah menyelesaikan semuanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata ataupun kalimat penjelasan saya yang belibet ataupun kurang di sebelumnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.